Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nanda? Sehat semuanya? Siap menerima pelajaran pada pagi ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini, KD kita yang akan kita pelajari pagi ini adalah mengenai hak azazi. Itu adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pada pokok bahasan ini, kita, kalau anak-anak ibu tahu, pokok bahasan ini pernah enggak di kelas 10 kita pelajari? Pernah. Itu adalah tentang pelanggaran hak azazi. Berarti semuanya itu adalah tentang hak azazi. Sekarang itu adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan ini, ibu akan melakukan peninjauan dulu pelajaran kelas 10. Nah, kita lihat dulu. Sekarang tentu kita harus tahu, ibu ingatkan kembali, itu adalah tentang hak azazi. Tentu pengertiannya, apa itu pengertian hak azazi? Ada di sana hak azazi, pelanggaran hak azazi, kewajiban azazi. Sekarang, siapa anak-anak ibu yang tahu tentang pengertian hak azazi? Yang tahu? Ya. Hani, apa itu pengertian hak azazi? Iya, hak yang dimiliki oleh manusia. Ya, betul. Tapi ada yang ingin menambahkan pendapat Ani? Siapa? Iqbal. Ya, hak yang dimiliki oleh manusia semenjak manusia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pendapat Ani betul, pendapat Iqbal betul. Mana yang paling sempurna pendapat Ani dengan Iqbal? Itu adalah pendapat Ani. Jadi hak azazi itu adalah hak yang dimiliki manusia semenjak manusia itu lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang hak azazi sudah tahu. Di kelas 10 telah dipelajari itu ada lagi macam-macam hak azazi. Masih ingat? Macam-macam hak azazi. Siapa yang dapat tunjuk tangan? Macam-macam hak azazi. Nita? Apa macam-macam hak azazi? Ya, hak azazi pribadi, hak azazi ekonomi, ya, hak azazi politik, ya, hak azazi persamaan dalam hukum dan pemerintahan, ya. Ada lagi hak azazi lain? Itu adalah bidang-bidang hak azazi. Ya. Ternyata anak ibu masih ingat pelajaran kelas 10. Sekarang lagi, siapa yang bisa mencari apa itu yang termasuk atau contoh dari hak azazi pribadi? Hak azazi pribadi. Siapa yang dapat tunjuk tangan? Hak azazi pribadi, hak untuk memeluk agama. Ya. Hak azazi pribadi, hak memeluk agama. Ada lagi hak untuk hidup. Ya. Memeluk agama itu adalah hak azazi pribadi. Siapa yang tahu kenapa hak azazi memeluk agama itu adalah hak azazi pribadi? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa hak azazi memeluk agama itu adalah hak azazi pribadi? Ya, karena hak azazi memeluk agama itu adalah hak azazi yang paling hakiki. Memeluk agama itu boleh tidak dipaksakan kepada orang lain? Tidak. Memeluk agama itu contoh, bolehkah dalam satu keluarga itu, contoh anaknya beragama Islam, bapaknya beragama Kristen, boleh atau tidak? Boleh. Karena di sana adalah hak azazi pribadi. Cuma sebagai orang tua kepada anak hanya memberi itu arahan. Memaksakan tidak boleh.
Kalau ada pemaksaan agama itu adalah namanya itu bukan hak azazi pribadi. Berarti pribadinya mau memeluk agama. Karena dalam memeluk agama itu adalah agama dia untuk dia, agama kita untuk kita. Jadi tidak boleh ada paksaan. Makanya hak azazi memeluk agama itu adalah hak azazi, itu dikatakan hak azazi yang paling hakiki, hak azazi pribadi. Nah, sekarang siapa yang bisa memberi contoh? Itu adalah hak azazi ekonomi. Mary? Oh iya, hak membeli dan menjual. Hak azazi membeli dan menjual itu adalah hak azazi ekonomi. Ternyata anak ibu masih ingat pelajaran ke-10, karena pelajaran ke-10 mengenai azazi ini nyambung dengan pelajaran pokok bahasan kita saat sekarang. Coba, kalau ini termasuk hak azazi apa ini? Hak dipilih dan memilih. Termasuk azazi apa? Iya, hak azazi itu adalah politik. Dipilih dan memilih. Kita punya hak azazi untuk memilih, kita punya hak azazi untuk dipilih. Dalam hak azazi politik ini anak ibu masih ingat enggak? Ada enggak? Hak pilih pasif, hak pilih aktif. Contoh sekarang, ibu dipilih menjadi anggota DPR. Itu hak azazi apa namanya itu? Ya, hak azazi itu adalah hak pilih pasif. Karena ibu dipilih. Kalau ibu mau milih anggota DPR, berarti itu adalah hak azazi aktif. Berarti anak ibu masih bisa memahami pelajaran kelas 10. Sekarang lanjut lagi pertanyaan. Ini masih itu adalah persepsi pelajaran yang kelas 10. Nah ibu tadi hak azazi sudah tahu. Sekarang ada enggak? Di samping hak azazi kan ada lagi istilah kewajiban azazi, masih ingat? Ya, apa itu kewajiban azazi, Dino? Bagus. Itu adalah batas hak kita dengan hak orang lain. Siapa yang bisa mencari contoh? Apa yang disebut batas hak azazi kita dengan hak azazi orang lain? Kan itu tadi adalah kewajiban azazi. Ada contohnya enggak? Siapa yang bisa? Ada? Nah, Farel bisa mencari contoh. Ya, cepat Farel. Anak ibu semangat belajar pagi ini. Apa? Nah, itu dalam penggunaan itu adalah contoh kita mempunyai televisi di rumah. Tentu kita batas untuk menghidupkan televisi, kita tengok situasi dulu. Televisi itu boleh kita hidupkan sekedar untuk kita. Jangan pula mengganggu tetangga. Kalau kita tahu batasan televisi itu hidupnya hanya untuk kita, belum tahu tetangga dia juga ingin mendengarkan siaran yang kita siarkan cocok dengan seleranya. Pada saat mungkin tetangga kita sedang sakit atau sedang ada yang dipikirkannya, berarti dia tidak butuh untuk hiburan televisi. Nah, sehingganya kita untuk televisi itu kita yang tahu, kita yang punya. Walaupun yang punya televisi itu adalah kita sendiri, batas menghidupkan kita harus tahu. Mungkin saat itu orang tidak mau mendengar, tetangga kita tidak mau mendengar televisi itu harus didengarnya. Mungkin dia mau baca Al-Quran. Kalau kita menghidupkan televisi keras-keras, itu akan mengganggu. Berarti kata tetangga, saya punya hak juga. Apa? Untuk mengaji. Atau untuk baca siaran yang lain. Saya mungkin butuh konsentrasi, mungkin anaknya sedang ujian. Jadi kita boleh menghidupkan kita yang punya televisi, tapi kita tahu batasnya sampai tidak mengganggu orang lain. Berarti ada batas hak kita dengan orang lain itu yang dinamakan kewajiban azazi. Ya. Masih ingat? Ya, bagus. Sekarang kita masuk lagi kepada yang sesuai pokok bahasan kita adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelum ibu menerangkan ini, Ananda, coba cari contoh apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya. Dani, apa contohnya? Membuang sampah sembarangan. Itu termasuk apa itu? Hak atau kewajiban membuang sampah sembarangan? Kewajiban. Nah, kenapa kewajiban? Ya,
Karena membuang sampah itu bukan sembarangan, tapi harus pada tempat sampah. Berarti kewajiban kita harus membuang sampah di tempat sampah. Iya. Ada lagi contoh lain. Itu ada lagi tentang pelanggaran hak. Apa contohnya? Kita lihat. Kita berpapasan di jalan raya, kita sama-sama berjalan di jalan raya. Ini yang pakai motor nih, berpapasan di jalan raya, kita sama hak enggak kita? Sama. Ya, kalau kita melanggar hak orang lain, tentu kita berjalan raya itu kita punya yang namanya anak sekarang ini itu adalah punya itu adalah knalpot yang keras. Itu mengganggu enggak rasanya kepada orang lain? Ya mungkin ada, karena kita punya knalpot yang keras, itu adalah orang lain ada yang sakit jantung. Mendengar itu bisa dia jatuh. Berarti itu pelanggaran hak enggak? Kata orang yang sakit jantung, saya berhak untuk sehat dan tidak bisa mendengar itu. Nah, itu adalah salah contoh, itu adalah pelanggaran hak. Ya. Jadi itu batasan pelajaran kita ini adalah tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Paham? Sampai di sana? Kira-kira ada pertanyaan? Nah, untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita dulu karena kita dibatasi waktu. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.